akan redup dalam kegelapan sistem yang menindas. Saya terlahir dari keluarga veteran perang. Kakek saya, Kapten Haji Dasuki Bakri dan Kiai Haji Soleh Iskandar. Mereka bukan hanya tokoh yang ada dalam sejarah keluarga saya. Dulu, mereka mengangkat senjata untuk melawan penjajah, merebut kemerdekaan, dan memberikan kebebasan untuk rakyat Indonesia. Namun hari ini, kita dihadapkan pada kenyataan yang lebih pahit, kenyataan yang lebih menyakitkan. Kita tidak lagi melawan penjajah asing, kita melawan bangsa kita sendiri. Kita melawan ketidakadilan yang tumbuh di negeri ini. Jika mereka dulu berjuang dengan senjata, maka hari ini kita berjuang dengan akal budi, dengan tekad yang kuat, dengan keberanian untuk menolak diam. Saya tidak peduli dibilang berisik, saya tidak peduli dibilang sok politik. Karena saya berdiri di sini bukan hanya sekedar mempertahankan harga diri keluarga saya, tapi saya berdiri di sini untuk kita semua, untuk rakyat yang hak-haknya dirampas, untuk mereka yang suaranya dibungkam, dan untuk kita yang lelah tetapi tidak boleh menyerah. Kita berhak untuk hidup di negara yang lebih baik. Kita berhak atas keadilan, keadilan pendidikan bagi anak-anak yang ingin belajar tanpa takut mahalnya biaya, keadilan finansial bagi rakyat yang bekerja siang dan malam tapi tetap tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang paling penting, kita berhak atas kebebasan, bebas dari ketakutan, bebas dari penindasan, dan bebas untuk bersuara. Jangan pernah takut untuk bersuara, jangan pernah takut untuk melawan. Apapun suara kita, sekecil apapun perlawanan kita, tetaplah perlawanan. Perlawanan terhadap ketidakadilan, perlawanan terhadap kesewenang-wenangan, perlawanan untuk masa depan yang lebih baik. Maka hari ini, mari kita suarakan kegelapan yang ingin mereka tutupi. Mari kita nyalakan cahaya perjuangan. Karena Indonesia tidak boleh terus berada dalam kegelapan. Suara kita adalah senjata kita. Dan hari ini kita tidak akan diam. Kami mengular, mengakar, dan menjalar kemana-mana. Lawan! Lawan! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Terima kasih kawan-kawan. Kawan-kawan, apakah kita sepakat Indonesia sedang tidak baik-baik saja? Sepakat! Oleh karena itu, mari kita bernyanyi kawan-kawan. Mari kita keluarkan suara kita tentang rintihan negeri ini. Kita nyanyikan lagu Ibu Pertiwi. Sepakat kawan-kawan? Ku lihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, mas cintanya terkenang. Yang keras kawan-kawan. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang dosa, merintih dan berdoa. Tepuk tangan kawan-kawan semuanya. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Oke kawan-kawan, barangkali ada yang mau orasi, puisi, silakan ambil toa ini. Di mana kawanku, mana kawanku, datang kembali bawa perjuangan. Metro, ngapain lu bawa HP? Kayak kurang kerjaan aja. Gue juga sama. Gak bisa ngedrone, nembak, Ini kantor apa? Ini dari kantor. Salam cinta, salam blog.
atas nama cinta kita berdua. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Hidup pendidikan Indonesia! Hidup pendidikan Indonesia! Oke. Sore kawan-kawan semua yang telah menyempatkan waktu di sore pria ini. Jadi izinkan saya untuk membacakan sebuah puisi. Puisi karya seorang sastrawan bernama Pikarwa Eda. Judulnya Kepada Kawan-Kawan di Jalan Groningen. Puisi ini sudah ada beberapa perubahan dan diadaptasi. Kepada kawan-kawan di Jalan Keheningan, kita tak boleh terus begini, kawan-kawan. Bertapa di pembuangan, simpan dendam pembungkaman. Orang-orang khianat segala kalangan berkomplot dengan orang-orang asing di seberang lautan. Mereka kuasai segala ruang kenegaraan. Mereka lelang tanah air, angkasa, dan segala sumber kekayaan dari Merauke di Papua hingga ke Aceh di negeri Dar es Salaam. Mereka perlakukan rakyat lebih rendah dari binatang. Tak pantas kita begini terus, kawan-kawan. Berdoa di tepi-tepi kesedihan, bersajak tentang segala pengharapan. Tidak. Kita memang orang-orang buangan, tapi kita bukan pecundang. Kita hanya terlalu romantik sikapi kesepian dan terlalu sering pandangi langit gelap. Dan kita biarkan kegagahan kita hanya jadi kenangan, dan keberanian kita hanya jadi catatan. Ayolah, kita bangkit sekarang. Kita tinggalkan kesunyian. Kita terjun ke semua medan pertempuran. Kita teriakkan lagi, pekik, pekik peperangan. Kita tulis lagi prosa-prosa paling garam. Kita tulis lagi sajak-sajak paling tajam. Kita hidupkan lagi akar-akar juang rakyat yang mereka bius dan mereka bunuh dan mereka matikan. Kita gelorakan lagi semangat para patriot yang hanya meratapi segala kekalahan. Kita insan-insan pejuang, kawan-kawan. Kita susun lagi barisan rakyat yang lama dihinakan. Kita tunjuki mereka arah kebenaran. Kita nyatakan keadilan untuk semua orang. Kelola negara untuk kita gampang. Prosa-prosa yang kita tuliskan dan naskah-naskah drama yang kita pentaskan dan puisi-puisi etika yang kita senandungkan adalah tesa-tesa kebernegaraan dan kebijaksanaan. Kita sudah buktikan, kawan-kawan, segala premis-premisan, aksioma-aksiomaan, abstraksi-abstraksian, dan teori-teorian. Pembangunan mereka hanyalah penuh kepalsuan. Semua itu bisa kita batalkan. Kegagalan mereka berserakan di reruntuhan peradaban. Mari kawan-kawan,
buang segala ragu, campakkan semua bimbang. Ini perang kita, perang penghabisan. Kita bergerak kawan-kawan, bersama-sama, bahu-membahu, serentak serempak. Kita serbu segala palsu, kita buru segala persekongkolan gelap, kita terjang segala kebohongan, kita simak gelap gulita, kita hancurkan semua dusta, kita bunuh semua penyerikatan. Jangan diam. Diam berarti pengkhianatan. Tak ada abstain. Abstain adalah kebencian. Ini perang kita, perang penghabisan. Kawan-kawan, niscayalah Tuhan bersama kita. Dia telah pastikan kita menang. Percayalah dan yakinlah, kita bersama-sama, kawan-kawan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! 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 Kawan-kawan, kita semua di sini bukan lagi sebagai mahasiswa, bukan lagi sebagai kelas pekerja atau apapun itu. Kita semua di sini sebagai rakyat Indonesia yang menuntut pemerintahan kita untuk bersikap bersih. Sepakat, kawan-kawan? Perkenalkan, nama saya Ridho Nori Arifin, seorang mahasiswa Universitas Pajajaran. Kami jauh-jauh dari Bandung datang ke sini untuk membersamai masyarakat aksi Jakarta dan juga menuntut pemerintah agar sadar bahwa kebijakan bukan main-main semata. Sepakat, kawan-kawan? Kawan-kawan, izinkan saya membacakan sebuah puisi yang mungkin akan relate dengan kondisi negara saat ini, di mana satu nyawa seakan tidak berarti di negara tercinta kita ini. Syahrul. Judulnya Noda Bendera, karya Ridho Nori Arifin. Bhinneka Tunggal Ika, terikat erat dalam sukma, terkenang indah dalam sejarah. Tak ada alasan untuk terpecah belah. September, bulan penuh darah, belenggu kekuasaan yang menyeruak, tikus gemuk kian bersorak. Tutup mata, juga telinga, dan tutup saja mulut mereka. Hidup dikendalikan remote yang bernama penguasa. Aku mahasiswa yang berasal dari anak seorang petani. Tugasku hanya menjalankan fungsi dan tridharma perguruan tinggi. Garda terdepan teriakan aspirasi. 12 Mei 1998. Kukepalkan tangan kiri dan lantunkan satir indah dalam orasi. Penuh harap runtuhnya sebuah tirani. Namun malang menghampiri. Terlihat mereka menenteng senjata di bahu kiri, mendatangi dan menggempur sana sini. Lalu diriku diacungi dan ditembak mati. Ayah, ibu, salahkah aku menyambung lidahmu? Ayah, ibu, salahkah aku mengkritisi orang terhormat itu? Ayah, ibu, jangan khawatir atas hilangnya nyawa anakmu. Ayah, ibu, aku akan berlipat ganda
dalam jiwa pemuda generasi baru. Hidup rakyat Indonesia! Hidup